A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah senantiasa memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan, kenikmatan kemurahan rezeki dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa pandai mensyukuri segala macam kenikmatan yang telah Allah berikan kepada diri kita. Salat beri salam tidak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatnya dan akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, bagaimana keadaannya? Bagaimana kabarnya? Doa saya mudah-mudahan sehat selalu, murah rezekinya, bahagia kehidupannya, dan senantiasa semangat dalam menuntut ilmu dan belajar bersama-sama. Oke teman-teman, buat materi selanjutnya, ya ini masalah tentang haji pada pelajaran fikih kelas 10. Dan materi ini saya ambil dari buku Kementerian Agama KM 183 pada halaman 60 pada bab 4 atau bab terakhir pada semester 1. Teman-teman bisa baca di sana, dan tugas saya hanya sebatas membacakan slide yang sudah saya buat dan tidak dapat menjelaskan karena bukan kapasitas saya untuk menjelaskan daripada pelajaran tersebut. Oke, teman-teman. Untuk pelajaran khusus untuk siswa Man Batam kelas 10. Bagi kelas yang lainnya juga boleh. Dan bermanfaat. Haji dan ketentuannya. Pengertian haji. Istilah haji berasal dari kata haja, berziarah ke, bermaksud menyengaja menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Itu adalah makna dari kata haji. Sedangkan menurut istilah haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman bisa menghafalkan apa makna haji menurut istilah. Hukum haji. Mengerjakan ibadah haji hukumnya wajib ain sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Firman Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat 97, kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah amanlah dia, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Surah Al-Imran ayat 97. Nah, ini dalil untuk melaksanakan ibadah haji yang bahwasanya ibadah haji itu hukumnya wajib bagi orang yang sudah mukallaf dan hanya sekali. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya haji yang wajib itu hanya sekali. Barang siapa melakukan lebih dari sekali, maka yang selanjutnya adalah sunnah. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Al-Hakim. Nah, Rasulullah telah mengajarkan bahwasanya Rasulullah juga melaksanakan ibadah haji cukup sekali saja, yaitu pada haji wada, haji yang pertama dan yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Syarat-syarat wajib haji. Yang pertama, beragama Islam. Tidak wajib dan tidak sah bagi orang kafir atau orang yang berada di luar agama Islam atau orang-orang non-muslim. Berakal, tidak wajib haji bagi orang gila dan orang bodoh. Nah, itu dia. Terus, baligh, tidak wajib haji bagi anak-anak
kalau anak-anak mengerjakannya, hajinya sah sebagai amal sunnah. Kalau sudah cukup umurnya dan dewasa, wajib melaksanakannya kembali jika dia mampu. Mampu di sini dalam kategori mampu biayanya, mampu hartanya, mampu kesehatannya, dan mampu pikirannya, mampu segala-galanya. Merdeka, tidak wajib haji bagi budak atau hamba saya. Kalau budak mengerjakannya, hajinya sah. Apabila telah merdeka, wajib melaksanakannya kembali. Kuasa atau mampu, tidak wajib bagi orang yang tidak mampu, baik mampu harta, kesehatan, maupun aman dalam perjalanan. Itulah syarat-syarat wajib haji. Rukun haji. Yang pertama, rukun haji adalah beberapa amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji dan tidak bisa diganti dengan bayar denda atau dam. Bila meninggalkannya, berarti hajinya batal dan harus mengulangi dari awal pada tahun berikutnya. Itulah makna daripada rukun haji. Teman-teman bisa hafal. Dan apa konsekuensinya bagi orang yang meninggalkan salah satu saja rukun ibadah haji? Maka harus mengulanginya pada tahun berikutnya dari awal. Yaitu rukun haji diantaranya ihram, yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji ataupun umroh merupakan pekerjaan pertama sebagaimana takbiratul ihram dalam sholat. Yang kedua, wukuf di padang Arafah, yaitu hadir mulai tergelincir matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga, tawaf. Rukun ini disebut tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad, dilakukan pada hari raya Nahar sampai berakhirnya hari Tasyrik. Nah, itu adalah rukun daripada ibadah haji. Macam-macam tawaf. Nah, nanti masih ada lanjutannya kembali tentang rukun haji. Dan kita sekarang akan bahas macam-macam tawaf. Yang pertama, ada tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan saat sampai di Makkah sebagaimana sholat tahiyatul masjid. Yang kedua, tawaf ifadah, yaitu tawaf rukun haji. Yang ketiga, tawaf wadar, yaitu tawaf yang dilakukan ketika akan meninggalkan Makkah. Yang keempat, tawaf tahallul, yaitu tawaf penghalalan muharramat ihram atau hal-hal yang haram. Yang kelima, tawaf nadar, tawaf yang dinazarkan. Yang keenam, tawaf sunnah. Nah, ini lanjutannya, rukun haji. Di antara yang keempat adalah sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Mungkin teman-teman yang sudah melaksanakan ibadah haji sudah tahu bahwasannya rukun-rukun haji itu ada berapa dan apa saja yang akan dilakukan. Terus syarat-syarat melakukan sa'i adalah yang pertama dilakukan setelah tawaf ifadah ataupun tawaf kudum. Yang kedua dimulai dari bukit Safa dan diakhiri di bukit Marwah. Yang ketiga dilakukan 7 kali perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung sekali dan dari Marwah ke Safa dihitung sekali perjalanan pula. Adapun di antara sunnah sa'i, satu, berjalan biasa di antara Safa dan Marwah kecuali ketika melewati 2 tiang atau pilar dengan lampu hijau. Sunnah berlari-lari kecil bagi pria. Yang kedua, memperbanyak bacaan kalimat tauhid, takbir, dan doa ketika berada di atas bukit Safa dan Marwah dengan cara menghadap ke arah Ka'bah. Yang ketiga, membaca doa di sepanjang perjalanan Safa dan Marwah, dan ketika sampai di antara pilar hijau membaca doa Rabbighfir warham wa'fu wa'takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul azzul akram yang artinya, ya Allah ampunilah, sayangilah, maafkanlah, bermurah hatilah dan hapuskanlah apa-apa yang engkau ketahui dari dosa kami. Sesungguhnya engkau maha mengetahui
apa yang kami sendiri tidak tahu. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Tinggi dan Maha Pemurah. Itulah doa. Yang kelima, ini ada rukun haji yang kelima, yaitu tahallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya menggunting 3 helai rambut. Yang kelima, tertib, yaitu mendahulukan yang semestinya dahulu dari rukun-rukun di atas. Nah, jadi rukun haji itu ada 5, maaf, antara E dan D itu terbalik. Seharusnya D dulu baru E. Jadi rukun haji kurang lebih ada 5. Nanti teman-teman bisa baca kembali rukun haji. Terus wajib haji. Wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan. Tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Jika ia ditinggalkan, hajinya tetap sah dengan cara menggantinya dengan dam. Bayar denda, wajib haji ada 7, yaitu nanti kita akan bacakan. Nah, ini perbedaan antara rukun haji dan wajib haji. Kalau wajib haji, jika ada satu amalan yang tertinggal, maka bisa diganti dengan membayar denda atau dam. Sedangkan rukun haji, jika ada satu saja yang tertinggal, maka harus mengulanginya di tahun yang akan datang dari awal. Mengulanginya dari awal. Wajib haji ada 7 di antaranya. Terus pertama, berihram sesuai mikotnya. Yang kedua, bermalam di Musdalifah. Yang ketiga, bermalam mabit di Mina. Yang keempat, melontar jumroh Aqobah. Yang kelima, melontar jumroh Ula, Wusto, dan Aqobah. Selanjutnya, menjauhkan diri dari muharramat atau ihram, muharramat ihram. Terakhir, tawaf wada. Itu adalah wajib haji. Miqat haji. Miqat artinya waktu dan dapat juga berarti tempat. Maksudnya waktu dan tempat yang ditentukan untuk mengerjakan ibadah haji. Miqat ada 2, yaitu miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani adalah waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji dan tidak bisa dikerjakan pada sembarang waktu. Teman-teman bisa tahu maksudnya itu apa, yaitu miqat zamani. Miqat zamani bermula dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji tanggal 10 Zulhijjah, yaitu selama 2 bulan 9,5 hari. Miqat makani. Miqat makani adalah tempat memulai ihram bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umroh. Rasulullah telah menetapkan miqat makani sebagai berikut. 1. Rumah masing-masing bagi orang yang tinggal di Mekah. Yang kedua, Zulhulaifah, 400 km sebelah utara Mekah, miqat bagi penduduk Madinah dan negeri-negeri yang sejajar dengan Madinah. Yang ketiga, Jufah, 180 km sebelah barat Laut Mekah, miqat penduduk Syria. Setelah tanda-tanda miqat di Jufah lenyap, maka diganti dengan Rabigh atau 240 km barat Laut Mekah, dekat Jufah. Rabigh juga miqat orang Mesir, Maghrib, dan negeri-negeri sekitarnya. Jadi nanti teman-teman bisa membedakan antara miqat zamani dan miqat makani. Qarnun Manzil, 94 km dari Mekah, sebuah bukit yang menjorok ke Arafah, terletak di sebelah timur Mekah, miqat penduduk Najd dan negeri sekitarnya. Yang kelima, Yalamlam, 50 km sebelah selatan Mekah, miqat penduduk Yaman, India, Indonesia, dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri-negeri tersebut. Zatu Irqin, 94 km sebelah timur laut Mekah, miqat penduduk Irak dan negeri-negeri yang sejajar dengan itu. Yang terakhir, negeri masing-masing, miqat penduduk berasal di antara kota Mekah dengan miqat-miqat tersebut di atas.
7. Muharramat haji dan dam atau denda. Muharramat haji. Muharramat haji ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang selama mengerjakan haji. Meninggalkan muharramat haji termasuk wajib haji. Jadi apabila salah satu muharramat itu dilanggar, wajib atas orang yang melanggarnya membayar dam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pertama, yang dilarang yaitu senggama dan pendahuluannya seperti mencium, menyentuh dengan syahwat, berbicara tentang hubungan suami istri dan sebagainya. Semua perbuatan tersebut bukan hanya merupakan larangan melainkan juga akan membatalkan haji bila belum tahalul pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tak boleh berbicara buruk, berbuat fasik dan berbantah-bantah di dalam masa mengerjakan haji. Jadi inilah muharramat haji yang diharamkan dalam melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, memakai pakaian yang berjahit dan memakai sepatu bagi laki-laki. Sabda Rasulullah SAW yang artinya dia tidak boleh memakai gamis, imamah atau surban, celana panjang, burnus, dan sepatu kecil bagi orang yang tidak mendapatkan sendal. Dan hendaklah sepatu itu dipotong sehingga terlihat kedua mata kakinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, mengenakan cadar muka dan sarung tangan bagi wanita. Rasulullah SAW bersabda, artinya tidak boleh wanita yang sedang ihram memakai cadar muka dan tidak boleh memakai sarung tangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, memakai harum-haruman serta minyak rambut. Yang kelima, menutup kepala bagi laki-laki kecuali karena hajat. Bila terpaksa menutup kepala, maka ia wajib membayar dam. Yang keenam, melangsungkan akad nikah. Yang dimana Rasulullah bersabda, tidak boleh orang yang sedang ihram itu nikah dan tidak boleh menikahkan dan tidak boleh pula meminang. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketujuh, memotong rambut atau kuku, menghilangkan rambut dan menggunting, mencukur atau motong baik rambut, kepala atau lainnya dilarang dalam keadaan ihram. Allah SWT berfirman yang artinya, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajib atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Surah Al-Baqarah ayat 196. Yang kedelapan, sengaja memburu dan membunuh binatang darat atau memakan hasil buruan. B. Denda atau dam. Itulah muharramat haji ada kurang lebih 8. Jadi teman-teman bisa hafalkan apa saja yang dilarang saat pelaksanaan ibadah haji. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas masalah denda. Dam dari segi bahasa berarti darah, sedangkan menurut istilah adalah mengalirkan darah, menyembelih ternak, yaitu kambing, unta, atau sapi di tanah haram untuk memenuhi ketentuan manasik haji. Sebab-sebab dam atau denda adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersenggama. Maka damnya berupa menyembelih seekor unta. Jika tidak dapat, maka menyembelih seekor lembu. Jika tidak dapat, maka menyembelih 7 ekor kambing. Jika tidak dapat, maka memberikan sedekah bagi fakir miskin berupa makanan seharga seekor unta setiap 1 mud 0,8 kg sama dengan 1 hari puasa. Hal ini dikiaskan dengan kewajiban puasa 2 bulan berturut-turut bagi suami istri yang senggama di siang hari bulan Ramadan. Yang kedua, berburu atau membunuh binatang. Yang pertama, menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang diburu atau dibunuh. Yang kedua, bersedekah makan kepada fakir miskin di tanah haram senilai binatang tersebut. Yang ketiga, berpuasa senilai harga binatang dengan ketentuan setiap 1 mud berpuasa 1 hari.
Yang ketiga, mengerjakan salah satu dari larangan berikut. Dan ini disebut dengan takhyar atau ta'dil. Takhyar artinya boleh memilih mana yang dikehendaki sesuai dengan kemampuannya. Dan ta'dil artinya harus setimpal dengan perbuatan, dan dam ditentukan oleh orang yang adil dan ahli dalam menentukan harga binatang yang dibunuh itu. Yang pertama, mencukur rambut. Yang kedua, motong kuku. Yang ketiga, memakai pakaian berjahit. Yang keempat, memakai minyak rambut. Yang kelima, memakai harum-haruman. Yang keenam, bersenggama atau pendahulunya setelah tahallul pertama. Damnya berupa dan takhir, yaitu boleh memilih salah satu di antara tiga hal, yaitu menyembelih seekor kambing. Yang kedua, berpuasa 3 hari. Yang ketiga, bersedekah sebanyak 3 gantang atau 9 liter makanan kepada 6 orang fakir miskin. Keempat, melaksanakan haji dengan cara tamattu atau kiron. Damnya dibayar dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, memotong seekor kambing. Bila tidak mampu, maka wajib berpuasa 10 hari, 3 hari dilaksanakan sewaktu ihram sampai Idul Adha, sedangkan 7 hari lainnya dilaksanakan setelah kembali ke negerinya. Yang kelima, meninggalkan salah satu wajib haji sebagai berikut. Ihram dari mikot, melontar jumroh, bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina pada hari tasyrik, melaksanakan tawaf wada. Damnya sama dengan dam karena melaksanakan haji dengan tamattu atau kiron. Nah, itu jika meninggalkan salah satu wajib haji, damnya itu sama dengan melaksanakan haji dengan tamattu atau kiron. Sunnah haji yang pertama, di samping sunnah-sunnah yang telah disebutkan dalam materi rukun dan wajib haji, terdapat juga perbuatan yang termasuk sunnah haji. Di antaranya adalah membaca talbiyah. Bacaan talbiyah diucapkan dengan suara nyaring bagi laki-laki dan suara lemah bagi perempuan. Waktu membacanya adalah sejak ihram sampai saat lemparan pertama dalam melempar jumroh Aqobah pada hari Idul Adha. Lafal talbiyah tersebut adalah sebagai berikut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamdah wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang artinya, aku taati panggilanmu ya Allah, aku penuhi dan tak ada serikat bagimu, dan aku taat padamu. Sesungguhnya puji-pujian, karunia dan kerajaan itu adalah milikmu, tiada serikat bagimu. Membaca talbiyah disunahkan ketika naik dan turun kendaraan, ketika mendekati dan menurun, berpapasan dengan rombongan lain sehabis sholat, dan waktu dini hari. B. Melaksanakan tawaf kudum. Tawaf kudum disebut juga tawaf tahiyah atau penghormatan, karena tawaf itu merupakan tawaf penghormatan bagi Ka'bah. C. Membaca sholawat dan doa sesudah bacaan talbiyah. Nah, tadi ada 3 sunnah dalam pelaksanaannya. Tata cara melaksanakan ibadah haji. Tata urutan cara ibadah haji dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Ihram. Yang dimaksud dengan ihram ialah niat dengan bulat dan ikhlas semata-mata karena Allah. Allah berfirman yang artinya saya niat karena ini niatnya, niat ibadah haji maksudnya, bukan Allah berfirman. Niat ibadah haji adalah
nawaitul hajja wal umroh lillahi ta'ala. Saya niat haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Terus sebelum ihram disunahkan untuk memotong rambut supaya lebih rapi, memotong kuku, mandi sunnah ihram, berwudu, memakai wangi-wangian, menyisir rambut dan sebagainya. Dalam memakai pakaian ihram harus sesuai dengan ketentuan, yaitu satu untuk pria berupa 2 helai kain putih yang tidak berjahit, 1 diselendangkan dan 1 helai lagi disarungkan. Untuk wanita berupa pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan 2 telapak tangan. Tidak boleh memakai cadar atau penutup muka dan tidak boleh memakai sarung tangan. Tanggal 8 Zulhijjah rombongan jemaah haji diberangkatkan menuju Padang Arafah. Sebelum berangkat mereka membaca talbiyah 3 kali, kemudian diteruskan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Wukuf di Padang Arafah. Setelah sampai di Padang Arafah, mereka menunggu waktu wukuf yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Setelah tergelincir matahari, waktu zuhur sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha. Selama menunggu waktu masuk wukuf, jamaah haji hendaknya banyak berzikir kepada Allah dengan baca takbir, tahmid, istighfar, dan bacaan-bacaan lain sampai masuk waktu wukuf. Saat waktu wukuf inilah merupakan inti dan kunci ibadah haji. Mabit di Musdalifah. Setelah jamaah menunaikan wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah, mereka segera berangkat ke Musdalifah untuk mabit atau bermalam. Keberangkatan ke Musdalifah dilakukan setelah terbenam matahari sesudah maghrib. Waktu mabit yaitu antara maghrib sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Pada waktu tiba di Musdalifah, mereka harus mencari dan mengumpulkan batu kerikil sedikitnya 7 butir untuk melempar jumroh Aqobah pada hari raya 10 Zulhijjah. Untuk selanjutnya, mereka melempar jumroh pada hari tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah dan batunya dapat diambil di Mina. Batu-batu kerikil itu untuk melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah dan ketiga jumroh yaitu jumroh ula, jumroh wusta dan jumroh Aqobah yang dilontarkan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Melempar jumrah pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina sesudah terbit matahari. Para jamaah segera melempar jumrah Aqobah 7 kali lemparan dan setiap lemparan disertai dengan bacaan Bismillah, Allahu Akbar. Tawaf ifadah. Ketentuan tawaf: pertama, menutup aurat. Yang kedua, suci dari hadas. Yang ketiga, Ka'bah berada di sebelah kiri selama tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Yang keempat, tawaf harus dilakukan di Masjidil Haram, tidak boleh di luar Masjidil Haram. Jadi tawaf ifadah itu ketentuan tawaf ada 4. Ini maksudnya adalah D, maaf. Cara melaksanakan tawaf yaitu memulai dari Hajar Aswad disertai dengan niat tawaf ifadah dengan melafalkan yang artinya saya berniat tawaf mengelilingi Ka'bah, Baitil Atiq dan 7 putaran semata-mata karena Allah semata. Yang kedua, mengelilingi Ka'bah berlawanan dengan arah jarum jam sebanyak 7 kali putaran. Selanjutnya, mengerjakan sa'i. Setelah selesai tawaf ifadah, jamaah haji selanjutnya mengerjakan sa'i yang dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Selanjutnya, tahalul. Setelah semua rukun haji dikerjakan, maka sebagai penutupnya adalah tahalul.
Tahalul ialah menggunting rambut paling sedikit 3 helai dan disunahkan dicukur seluruhnya bagi pria, dan bagi wanita cukup menggunting 3 helai saja. 10 macam-macam manasik haji. Yang pertama, haji ifrad, yaitu mengerjakan haji dan umroh dengan cara ifrad adalah mengerjakan haji dan umroh dengan cara mendahulukan haji daripada umroh, dan keduanya dilaksanakan secara terpisah. Yang kedua, haji tamatu. Mengerjakan haji dengan cara tamatu adalah mengerjakan haji dan umroh dengan mendahulukan umroh daripada haji, dan umroh dilakukan pada musim haji. 3. Haji kiron. Mengerjakan ibadah haji dengan cara kiron adalah mengerjakan haji dan umroh sekaligus. Jadi amalannya satu, tetapi dengan 2 niat, yaitu haji dan umroh. Dengan demikian urutan pelaksanaan kiron dan pada dasarnya tidak berbeda dengan haji ifrad. Untuk umroh kita bahas di pertemuan selanjutnya. Demikianlah teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf atas kekurangan ilmu saya, bukan kapasitas saya menjelaskan tentang ibadah haji. Karena kurangnya ilmu pengetahuan saya sekali lagi mohon maafnya yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengambil manfaat, dan jika ada kesalahan sekali lagi saya minta maaf atas kekurangan-kekurangan yang telah saya buat. Materi ini saya ambil dari buku Kementerian Agama tahun 2019 pada halaman 60 bab keempat, buku fikih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan kepada ahlinya, karena pada dasarnya saya hanya sebatas membuat PowerPoint-nya saja. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.